Hai teman-teman, kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar dengan tema perkembangan teknologi. Untuk topik yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian paragraf dan alinea. Kemudian, kita akan mencari informasi pada teks. Dan selanjutnya kita akan belajar juga cara menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Sebelum itu, mari kita melihat pengertian dari paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu teks yang mengandung satu ide pokok yang penulisannya dimulai dengan kalimat baru. Dan pengertian alinea adalah bagian dari suatu paragraf berada di awal paragraf dan ditulis menjorok ke dalam. Mari kita kenal bagian-bagian dari teks melalui gambar berikut ini. Ada judul, alinea, dan paragraf 1 dan paragraf 2 melalui gambar ini. Sekarang kita akan belajar cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama itu bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Mari kita lihat contoh kalimat utama di awal paragraf. Contoh teksnya, dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur yang digunakan tentunya yang tidak bersifat patogen atau beracun. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas ini adalah dalam teknologi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Contoh berikutnya, di sini paragraf ini dibagi menjadi beberapa kalimat. Kalimat yang pertama yaitu apotek hidup adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai tanaman yang memiliki khasiat obat. Kalimat yang kedua, dalam apotek hidup semua tanaman yang ditanam merupakan tanaman obat. Kalimat yang ketiga, tanaman obat tersebut seperti jahe, temulawak, kulit, dan kumis kucing. Dan yang keempat adalah area apotek hidup ini tidak terlalu luas karena tanaman yang dibudidayakan tidak banyak. Sekarang, menurut kamu, kalimat yang keberapa merupakan kalimat utama pada paragraf ini? Ya, kalimat pertama, yaitu apotek hidup adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai tanaman yang memiliki khasiat obat. Sekarang mari kita melihat contoh kalimat utama di akhir paragraf. Di sini ada diberikan sebuah paragraf yang dibagi dengan 4 kalimat, yaitu 1. Andi nampak pucat dan lemah. 2. Perutnya keroncongan dan ia tidak bisa konsentrasi belajar di kelas. Yang ketiga, pada waktu olahraga ia hampir pingsan. Yang keempat, ternyata tidak sarapan membuatnya susah belajar dan merasa lemas. Menurut kamu, kalimat yang keberapa yang menjadi kalimat utama? Yes, ya, yaitu kalimat yang keempat. Ternyata tidak sarapan membuatnya susah belajar dan merasa lemas. Nah, ini adalah kalimat utama di akhir paragraf. Materi berikutnya adalah teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.
sekarang kita melihat sebuah contoh teks prosedur, yaitu cara membuat nata de coco. Pertama sekali, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Ada air kelapa, gula pasir, asam cuka, bibit nata yang berisi bakteri, kemudian ada saringan, panci, baskom, kompor, dan pisau. Mari kita lihat langkah-langkah membuat nata de coco berikut ini. Pertama, kita saringlah air kelapa untuk memisahkan kotoran. Kemudian, masukkan air kelapa ke dalam panci. Didihkan air kelapa tersebut. Setelah mendidih, tuangkan air gula pasir. Berikutnya, matikan api dan dinginkan. Taruhlah air kelapa tersebut ke dalam wadah yang bersih. Setelah dingin, tambahkan asam cuka dan bibit nata. Tutuplah wadah tersebut selama 2 minggu. Setelah itu, rendamlah nata de coco yang sudah jadi selama 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Pastikan untuk mengganti air rendaman setiap hari. Kemudian, nata de coco yang sudah jadi itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian direbus kembali. Dan rendam nata yang telah direbus itu ke dalam larutan gula. Nah, nata de coco siap disantap deh. Materi berikutnya adalah perkembangan teknologi pangan. Pertama, dalam kehidupan manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kebutuhan pangan itu merupakan kebutuhan akan makanan. Yang ketiga, kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian. Dan yang keempat, kebutuhan papan adalah kebutuhan akan rumah. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Bahan pangan harus diolah karena mudah membusuk. Cara yang dilakukan dalam teknologi pangan antara lain mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan. Tanaman lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk makanan, minuman, dan kosmetik. Contoh pengolahan makanan dari buah kelapa adalah nata de coco. Apa yang bisa kita pelajari dari perkembangan teknologi sandang? Pertama, pengolahan bahan sandang itu menjadi pakaian mengalami perkembangan dari cara tradisional, yaitu menggunakan alat tradisional, menjadi cara modern menggunakan mesin. Yang kedua, jenis bahan dasar pakaian itu adalah katun, yaitu dari serat kapas, dari wool, bulu domba, bisa juga dari sutra, yaitu kepompong ulat sutra, dan juga dari bahan plastik. Bahan dasar pakaian yang terasa sejuk dipakai adalah bahan katun. Pembuatan pakaian secara modern menggunakan mesin jahit. Kain songket dibuat dengan cara ditenun. Dan baju olahraga yang menggunakan bahan yang menyerap keringat. Berikutnya, perkembangan teknologi komunikasi. Pada zaman dahulu, salah satu alat tradisional untuk memberitahu bahaya adalah gentungan. Telegram merupakan pesan yang dikirimkan melalui telegraf. Telegraf adalah pesawat untuk mengirim berita cepat ke tempat yang jauh dengan kawat dan kekuatan listrik. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan atau kontak. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. SMS adalah layanan pesan singkat atau yang biasa kita bilang short message service. Keuntungan artinya manfaat atau faedah. Kegiatan surat menyurat di Indonesia berkembang pada masa penjajahan Belanda.
Alexander Graham Bell melakukan percobaan telepon dengan Thomas Watson. Dampak buruk penggunaan gawai atau gadget adalah menyita banyak waktu sehingga membuat malas, menimbulkan gangguan kesehatan, mengalami ketergantungan, dan mudah emosi. Perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Yang pertama kali digunakan manusia sebagai alat transportasi adalah kuda. Dan alat transportasi yang dikemudikan oleh nakoda adalah kapal. Inilah materi kita pada pelajaran tematik bahasa Indonesia pada kali ini. Mari kita bertemu lagi untuk pelajaran yang berikutnya. Thank you.